tapi akan lebih tepatnya mungkin ada orang tersinggung wajar begitu. Jadi karena aku mau nambahin, boleh nggak? Silakan Der. Ya. Enggak, ini konten harus di take down gitu, harus hilang. Kenapa? Selain tersinggung, artinya selain menyinggung baik itu kelompok maupun individu, efek apa lagi sih yang ditimbulkan oleh video seperti ini? Disability bullying demi konten. What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini tetap di konten gue dengan segmen up close and close up banget. Kenapa konten gue jadi banyak talk show-nya? Karena selama PSBB gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa audit taman, gue nggak bisa audit kendaraan umum, gue nggak bisa kemana-mana, dan gue bosen. Akhirnya gue mengundang orang-orang melalui aplikasi supaya bisa supaya bisa ngobrol bareng. Dan sekarang gue sudah kedatangan beberapa tamu yang luar biasa. Ada Bang Ilham Novandi dari Lombok. Apa kabar Bang Ilham? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya. Lalu ada Bang Fajri Nur Samsi dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Apa kabar Bang Fajri? Baik-baik Bang Jack. Lagi sibuk apa nih? Kebijakan mana ya yang gitu aja. Kebijakan. Menilai yang kebijakan yang kurang bijak. Atau membijaksanakan kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Oke, dan kita juga ada YouTuber juga di sini, YouTuber Andira. Gue kalau nyebutin last name lo tuh agak beribet ya. Jangan dong. Salah-salah dia bisa ngomel. Andira Pramitya Sari. Pramitya Sari, masih salah juga. Salah juga kan. Oke, apa namanya Andira? Lagi sibuk apa sekarang, Dir? Lagi sibuk WFH aja sih. Gue salut sama YouTube lo, serius. Ini gue nggak bohong. Oh, In 2 weeks, lo bisa dapat 160 subscriber. Mantap. Gue 200 tuh setahun lebih loh. Serius, nggak bohong. Mungkin karena sekarang pengaruh orang lagi pada WFH semua, terus jadi kayak nggak ada kerjaan di rumah, makanya sama aja video gue terakhir yang viewernya juga cuma 79. Gitu. Gue mau gedein dulu screen-nya sebentar ya. Gue lupa. Oke. Kita akan lanjut. Jadi untuk update aja yang mungkin tidak mengikuti perkembangan. Baru-baru ini dunia jagat perdisabilitasan gitu ya, baru saja diramaikan dengan sebuah video prank yang dianggap melecehkan teman-teman disabilitas, terutama mereka yang bisu, yang tuli, dan juga yang tunanetra. Nah, video tersebut sempat diproduksi oleh Bang Ilham dan teman-teman, mengundang reaksi yang cukup keras dari juga gitu. Jadi kita kalau di disabilitas ini punya beberapa grup WA juga. Salah satu grup WA yang cukup besar itu adalah Jakarta Barrier Free Tourism. Ada reaksi keras di sana yang banyak yang merasa tersinggung dari videonya Bang Ilham ini gitu ya. Tapi setahu saya sekarang videonya sudah di take down, sudah diturunkan oleh Bang Ilham. Bang Ilhamnya pun sudah membuat beberapa klarifikasi juga. Tapi kebetulan Bang Ilhamnya, gue senang banget, asli gue senang banget Bang Ilham. Makasih banget ya udah mau datang ke sini, karena kita juga punya niatan yang baik semuanya di sini, bukan untuk menghujat, untuk menyalahkan dan lain sebagainya, tetapi benar-benar kita berusaha untuk mengedukasi juga kepada semua pihak bahwa sebenarnya gimana sih kalau kita mau bikin konten tentang disabilitas yang benar gitu ya, yang ataupun kalau misalnya di kemudian hari kita nggak niat nih buat menyinggung orang, tapi ternyata video kita menyinggung atau perlakuan kita menyinggung, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan
kita akan bicarakan itu di malam hari ini. Jadi sekali lagi Bang Ilham, thank you banget udah udah mau bersedia untuk hadir di konten gue ini. Nah, tapi gue pengen tanya dulu dari awal ya Bang Ilham ya. Boleh nggak ceritain idenya munculnya dari mana nih? Jadi kalau boleh kita flashback sedikit, gue pengen tahu aja. Waktu itu idenya muncul dari mana, terus sampai eksekusinya seperti apa? Boleh diceritain dulu nggak? Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua abang-abang ya, yang udah luar biasa, termasuk tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala hormat buat Abang Jaka, kemudian Fajri, Andira, dan ya semuanya. Saya berterima kasih begitu luar biasa karena sudah bisa berkunjung juga ke konten Abang. Jadi awal mulanya pertama kali kami buat video sebelum kami benar-benar menemukan konten sholawat atau sosial eksperimen sholawat. Kemudian kami benar-benar merasakan suatu hal yang berbeda. Yang pertama awal mulanya kami membuat sebuah video seperti itu karena memang ending pertamanya itu konsep baik tujuannya itu memang pertama itu untuk menghibur yang ingin melihat reaksi daripada pedagang. Okay. Nah, baik substansi maupun asumsi daripada video tersebut memang benar-benar kami niatkan untuk melihat reaksinya. Namun ketika saya melihat dari sisi konten, bahwa di dalam isi daripada konten tersebut memang secara spesifik maupun universal itu nggak ada sama sekali unsur buat menghina maupun yang dihina. Karena memang niat dasarnya kami membuat video tersebut hanya sebatas hiburan, kemudian untuk melihat reaksi pedagang. Ya secara polosnya kami ingin melihat reaksi pedagang ketika dilanja oleh 3 unsur tersebut. Nah kemudian di sisi lain saya juga pernah mengucapkan baik itu secara bahasa maupun tutur kata maupun gaya ataupun mimik di dalam video tersebut. Memang benar-benar kami niatkan untuk menciptakan ending atau drama atau sebuah momen yang lucu gitu. Nah, jadi tujuan yang pertamanya itu memang ingin melihat reaksi pedagang dan di sisi lain untuk melihat bagaimana kemudian kelucuan kami di dalam konten. Nah, kemudian di dalam video tersebut, saya yang berperan sebagai si tuli juga pernah berbahasa bahwa saya tuli dan saya bau gitu. Tapi yang saya serang itu adalah secara personality saya. Kecuali saya bilang bahwa si tuli semuanya itu beginilah, begitulah, baru masuk dalam ranah penghinaan. Sementara di dalam video tersebut yang saya lihat bahwa sejadinya video yang di dalam itu memang saya berbahasa saya tuli, saya bau. Tapi saya nggak pernah bilang bahwa semuanya bau gitu loh. Jadi memang benar-benar di dalam video itu kami niatkan untuk menghibur, untuk menghina diri secara personal. Tapi ketika kami berdiskusi lebih panjang lagi, bahwa mungkin sahabat-sahabat disabilitas yang 3 unsur tersebut, mohon maaf sekali lagi, bahwa mungkin mereka merasakan suatu bentuk ketersinggungan karena karakteristik atau mungkin keterbatasan mereka dijadikan sebagai bahan lelucon. Ya, itu secara bijaksana seandainya saya memakai sudut pandang mereka. Akan tetapi yang saya herankan dan mohon maaf sekaligus mungkin saya ngerasa kayak merasa diberatkan gitu. Bahwa drama yang seperti itu begitu banyak yang menyerupai. Kalau memang mereka tersinggung karena hal kelucuan, toh juga kemudian channel-channel ataupun drama-drama film yang lain juga banyak yang seperti itu. Betul. Tapi mungkin mereka tersinggung secara sudut pandang mereka yang saya pakai. Ya bukan berarti saya bijaksana ini ya. Akan tetapi sedikit tidak saya bisa memahami lah. Kenapa kemudian mereka tersinggung karena mungkin atas dasar kami jadikan suatu bentuk keterbatasan mereka sebagai bahan lelucon gitu. Tapi memang benar-benar dengan niat lillahi ta'ala. Tanpa sedikit pun kami merugikan mereka atau mungkin dijadikan sebagai suatu bentuk bahan hinaan. Atau mungkin tujuan kami untuk menghina. Tidak ada sama sekali unsur itu. Karena memang motivasi kami membuat suatu bentuk video yang berdurasi puluhan menit itu memang benar-benar niat kami untuk menciptakan suatu bentuk ending atau drama yang memang benar-benar lucu dengan tujuan untuk melihat respon pedagang yang kami lanja itu.
Tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa memang mereka tersinggung karena mungkin kami jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan lelucon gitu. Jadi Kalau singkat cerita, ya sorry. ya. Terusin, silakan. Nah, jadi singkat cerita, ketika kami buat video tersebut juga ada beberapa kata ataupun kalimat yang memang benar-benar proses editing kami potong. Di mana tempat mungkin akan tersinggung, di mana mungkin tempat akan membuat suatu bentuk polemik atau bahkan akan terjadi konflik begitu. Jadi kami benar-benar berhati-hati pas pembuatan video. Tapi yang kami tekankan di dalam video itu memang benar-benar yang pertama itu tujuannya untuk melihat reaksi pedagang. Sementara bahasa, sikap maupun tutur kata yang ada dalam video itu memang kami niatkan untuk menambah suatu bentuk drama atau momen yang lebih lucu begitu. Tanpa menyerang masyarakat atau tanpa menyerang disabilitas secara khusus maupun umum. Karena memang itu berbentuk personal. Tapi kalau kita menganalisis secara bijaksana, ya mungkin mereka tersinggung karena keterbatasan mereka dijadikan sebagai lelucon. Namun yang menjadi pertanyaan saya, kemudian bagaimana dengan channel-channel lain ataupun drama-drama yang lain yang menciptakan hal yang serupa dengan seperti itu? Kemudian kenapa kemudian saya yang harus dipojokkan? Bagaimana dengan mereka yang lebih keras, membuat lelucon atau cerita yang lebih lucu, kan begitu? Ya mungkin itu saja, mohon maaf bila ada tutur bahasa maupun sikap maupun dari awal sampai sekarang saya mempunyai bahasa yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai tapi nih ya. Nanti tiba-tiba ditutup lagi. Nah, artinya gini, apa namanya? Yang gue pengen tanya juga, tadi udah dijelasin ya sebenarnya konsepnya seperti apa. Tapi pilihannya kenapa jatuh kepada, kan tadi mau lihat reaksi reaksi pedagang gitu ya. Nah, pilihannya kenapa jatuh kepada orang dengan disabilitas dan apa namanya? Ya artinya lalu kenapa at the end itu juga tidak ada, gue nggak tahu ya, gue nonton itu versi yang sudah tersebar di download gitu ya, jadi gue nggak nonton yang di channel YouTube lo gitu. Nah tapi endingnya itu tidak ada konklusi apapun gitu loh, artinya nggak ada menyebutkan misalnya reaksi pedagang ini seperti ini, atau misalnya ada pembelajaran di situ. Nah, dua hal itu sih gue yang sebenarnya juga penasaran. Jadi pertama, kenapa akhirnya pilihannya jatuh di disabilitas? Yang kedua, kenapa di akhir videonya tuh tidak ada konklusi apa-apa gitu, nggak ada apa ya istilahnya, apa yang bisa ditarik dari kejadian-kejadian tadi gitu. Ya, masuk kembali Bang ya. Jadi sebenarnya motivasi kami membuat video tentang disabilitas itu memang banyak juga sih konten-konten prank saya yang sholawat, kemudian baca Al-Quran kan, yang pura-pura buta, kemudian prank sholawat, kemudian saya masukkan bahwa jangan sampai menghina orang buta seperti ini karena kita sama-sama manusia, dan juga memiliki beberapa kelebihan, dan mungkin boleh dicek nanti di channel saya. Yang kemudian yang kedua, kenapa kemudian tidak disertakan mungkin ya secara deskripsi tujuan daripada video, kemudian untuk closingnya seperti apa, karena memang dari awal di dalam video tersebut, karena memang benar-benar kami kayak gimana ya, sebelum kami membuat video itu kan kami konsepnya ngeprank gitu kan. Nah ketika di prank pertama yang si bisu gitu kan, jadi kami ketahuan sebenarnya di prank pertama itu, akhirnya kami membuat settingan lagi untuk kelanjutan yang dua kisah, yaitu si Tuli dengan si buta itu Bang. Nah berkaitan dengan dua video yang terakhir, memang benar-benar itu kami memang benar-benar udah membuat suatu bentuk settingan gitu untuk menciptakan drama yang lebih lucu. Jadi kami setting pedagang begini-begini, di awalnya kemudian kami ketahuan, kemudian di keduanya kami setting untuk memang benar-benar untuk merasakan suatu bentuk hiburan yang niatnya untuk menghibur. Jadi gini loh responnya, antara yang disetting dengan yang nggak disetting begini. Cuman yang di dalam video itu memang benar-benar kami tidak menuliskan atau menjelaskan tujuan-tujuan yang terakhir itu, memang waktu itu kami buat malam hari Bang. Oke. Dan membela diri, mohon maaf, mungkin itu juga kesalahan secara pribadi, tidak menyertakan tentang tujuan, bagaimana kemudian sampai tidak menimbulkan ketersinggungan dan lain-lain, itu memang tidak ada dalam pikiran kami. Yang ada dalam pikiran kami itu memang benar-benar untuk menciptakan suatu bentuk drama yang kemudian ingin melihat reaksi pedagang, dan di sisi lain juga memang niatnya kami upload ke YouTube untuk niatnya menghibur, begitu. Kemudian
setelah video ini viral ya, bahasanya viral ya, ketika Ya. isunya diangkat kan, ketika isunya diangkat, kemudian baru kami berpikir untuk memakai sepatu mereka. Maksudnya sepatu mereka ya pola pikir mereka begitu Ya, kan, betul. pola pikir mereka yang dalam artian wajar mereka tersinggung karena kami membuat suatu bentuk drama yang demikian karena menyinggung perasaan mereka, karena itu yang mereka miliki, itu keterbatasan mereka. Kenapa Ilham Tapi membuat ini yang mungkin, sorry, gue potong dikit ya Ham ya. Ini yang mungkin gue juga pengen tanya juga, ketika kalian mendesain video skrip ini, karena gue juga kalau misalnya gue mau bikin YouTube, gue pasti bikin skrip juga gitu, minimal pointers apa yang gue lakukan, dan gue juga akan memikirkan panjang, kayak misalnya gini, gue pernah bikin konten di mana gue jalan dari rumah gue ke kantor gitu ya. Gue bikin skripnya, gue bikin nanti akan interaksi dengan siapa aja dan lain sebagainya. Nah, tapi gue juga memikirkan bahaya yang akan gue hadapin di jalan, sampai gue juga memikirkan ketika misalnya nanti ada orang yang memperlakukan gue atau ada interaksi yang tidak enak antara orang dengan gue, terus itu kesorot kamera, gue juga pikirkan gitu, nih orangnya nanti mau nggak ya di YouTube gue. Nah, gue boleh tahu nggak kalau dari lo itu sempat kepikir nggak gitu, karena tadi lo bilang kita baru menggunakan kacamata teman-teman disabilitas ketika ini sudah viral. Nah, ketika prosesnya lo ada kepikir ke situ juga nggak, kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya kami kan di dalam video tersebut kan ada tiga teman kan. Sebenarnya niat kami ingin ke mall waktu itu untuk membuat video sejenis gombalin cewek sebenarnya. Tapi kemudian kami melihatlah peluang di lapangan, melihat peluang di jalanan. Akhirnya secara tidak langsung terlintaslah untuk membuat bagaimana kalau seandainya kita buat video yang seperti ini gitu kan. Kemudian kami siapkan konsep, memang benar-benar tujuannya kami itu awalnya ingin melihat respon pedagang gitu. Cuman kalau untuk bahasa yang ada di dalam video, kemudian yang saya bilang saya tuli dan saya tuli kemudian saya bawa, itu memang benar-benar kayak terlintas di pikiran saya. Tapi dengan bahasa yang seperti itu juga secara khusus maupun umum memang nggak ada niatan untuk menghina. Jadi konsep pertamanya kami datang, kemudian kami niatnya ingin membuat video ke mall saat itu untuk gombalin cewek. Namun pada akhirnya kemudian kami melihat suatu yang namanya YouTubers kan untuk mengejar konten gitu. Yeah. Ketika melihat peluang ya langsung kita buat seperti itu gitu. Sementara di dalam video udah kami sempat pikirkan bagaimana seandainya resiko yang akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Namun ketika kami juga pernah melihat bagaimana drama-drama yang ada di channel-channel lain atau TV-TV 3 unsur tersebut, ya mohon maaf, si buta, si tuli, dan si bisu itu. Jadi kami niatkan untuk menghibur dengan ending lucu, ya lucunya itu ya tergantung dari karakter kita, bagaimana kemudian cara kita untuk membuat video itu. Namun kenapa kemudian di Instagram, kemudian di Facebook, atau mungkin di Twitter, atau mungkin kayak sepertinya kemudian membuat suatu bentuk video klarifikasi untuk memojokkan saya, ya mohon maaf. Yeah. Jadi bagaimana dengan drama-drama yang lain gitu? Nah, gue akan save itu, gue akan simpen tadi kan udah disebutin juga sama Bang Ilham ya, artinya kan banyak nih channel atau film-film atau apapun gitu ya yang seperti itu juga. Gue akan simpen itu nanti untuk dijawab sama Bang Fajri. Tapi sebelumnya, gue pengen tahu perspektif dari Andira sebagai orang yang akhirnya menonton video itu, apa yang lo rasain dan yang lo pikirkan ketika nonton video seperti itu, kira-kira apa, Dir? Kalau buat aku pribadi sih sebetulnya mungkin agak kencang dikit, Dir, sorry. Oh ya. Kalau buat aku pribadi mungkin ada dua perspektif ya. Kalau dari perspektifnya Bang Ilham sendiri sebagai pembuat konten, aku bisa memahami mungkin ya tujuannya seperti yang tadi disampaikan itu benar-benar murni untuk bisa mendapatkan konten yang bagus, terus bisa dapat viewers yang banyak. Pasti orang-orang sekarang semuanya pada berlomba-lomba untuk kayak gitu kan, gimana pun caranya gitu. Bahkan ya kayak yang kita tahu kemarin ada yang konten pranknya sampai separah itu kan yang di Bandung, dia ngasih sampah ke transgender, terus ke anak kecil gitu-gitu. Ya niatannya pasti karena itu, oke lah, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dilihat dari perspektifnya kita sebagai disabilitas, maksudnya kita sendiri tuh sudah berusaha selama ini dengan apa yang kita bisa, perlahan-lahan itu membuat kayak mengubah pandangan orang terhadap disabilitas tuh
yang positif, yang nggak untuk dikasihani, bukan yang jelek-jelek kayak gitu. Terus tiba-tiba ada video-video semacam ini jadi kayak meruntuhkan apa yang sudah kita usahakan dalam waktu lama gitu sih But sebetulnya. what is your first impression when you first time click the video and then you watch that video? What is your first impression? Apa ya, first impression kalau buat aku sendiri sih, ya sayang aja gitu loh. Maksudnya kenapa harus bikin konten yang kayak gitu? Kalaupun mau bikin prank gitu ya, paling nggak bikin misalnya kayak yang aku juga sempat udah kepikiran nih, tapi masih belum bisa dilakukan karena sekarang masih PSBB. Misalnya pura-pura kayak kita ada di tempat umum, misalnya di stasiun, di terminal kayak gitu, terus kita pura-pura jadi disabilitas ya. Kalau aku sendiri nggak usah pura-pura lah ya, emang benar-benar pura-pura gitu. Terus Ori kalau lo mah. terus abis itu pura-pura kayak butuh bantuan orang. Kita ngeliat nih kira-kira orang ada nggak sih yang mau ngebantu kita. Mungkin kita kayak pura-pura yang masih polos kayak orang dari kampung mana gitu yang belum pernah tahu kota Jakarta, ngebantu nggak sih? Paling nggak buat konten tuh yang kayak gitu, jadi tetap masih edukatif gitu loh, bukan kayak merendahkan disabilitas gitu sih. Nah, terus ketika lo sudah melihat video seperti ini, harapan artinya apa yang what will you do next when you look at a video like this? Kalau aku sih misalnya masih mungkin untuk mencari tahu siapa pembuat kontennya, masih mungkin mengontak dia, paling nggak ya kontak, terus kayak sekarang ini minta klarifikasinya, alasannya dia kenapa sih bikin video kayak gitu. Kalau memang dia nggak paham dengan konsepnya, ya kita coba kasih edukasi ke mereka gitu. Kalau ternyata mereka memang nggak merasa bersalah, kayak yang awal-awal pas si konten prank di Bandung itu kan, awalnya dia kayak sama sekali nggak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan kan. Kalau kayak gitu ya pasti beda lagi aksi yang akan kita lakukan. Tapi kalau memang akhirnya mereka sadar, terus mereka mau minta maaf atau paling nggak membuat klarifikasinya gitu, ya udah nggak masalah. Kalau pure dari perspektif lo pribadi, Dir, menurut lo kenapa teman-teman seperti Ilham ini bisa sampai membuat konten seperti ini? Kalau dari lo analisa lo? Pasti alasannya alasan konten. Terus juga mungkin ada contoh kali ya, karena yang seperti tadi disampaikan itu kan kata dia ada di channel-channel lain juga yang punya konten semacam itu, terus juga di TV-TV ada yang menampilkan hal semacam itu. Kayak ingat nggak sih dulu mungkin berapa belas tahun yang lalu gitu, lagi banyak-banyaknya sinetron-sinetron yang tentang anak-anak disabilitas intelektual gitu kan dulu, gaya-gayanya kayak gitu. Ya udah jadinya kayak gitu. Kayak konten-konten yang paling mudah diterima orang gitu ya, lawakan-lawakan yang mudah diterima orang tuh kayak gitu-gitu, yang meniru tentang disabilitas lah, terus meniru kayak waria gitu-gitu lah. Halo, oke. Lanjut, sorry. Iya kayak gitu, jadi konten yang mungkin paling mudah diterima masyarakat, kayak nggak usah mikir berat-berat buat nonton, itu hal-hal yang kayak gitu kan. Kayak misalnya lawakan juga, lawakan yang tentang disabilitas, terus lawakan orang gila lah, atau lawakan kayak waria-waria gitu-gitu kan, kayak selalu ada aja dari dulu sampai sekarang kan. Dan itu akhirnya juga mempengaruhi ya, mempengaruhi mempengaruhi konten kreator buat membuat konten yang sejenis kayak gitu lagi. Ya, oke. Bang Fajri, tadi mungkin juga lo pernah ya ikut nanganin kasus atau dulu juga pernah dengar beberapa misalnya kejadian yang berkaitan dengan channel-channel yang banyak mengeksploitasi disabilitas gitu ya, terus atau membuat prank tentang disabilitas. Bahkan kalau menurut gue pribadi, sebenarnya channel Ilham masih, gue harus bilang ya, ini gue netral aja. Channel Ilham sebenarnya masih nggak terlalu sadis gitu loh. Memang menimbulkan banyak kontroversi, tapi memang betul artinya ada beberapa channel, ada banyak channel yang lebih lebih parah lagi dalam merendahkan martabat disabilitas. Nah, apa yang kita lakukan dengan channel-channel seperti itu, Bang Fajri? Ya, melihat dari video itu sebenarnya memang pertama
gini, kalau apa yang perlu dilakukan, jadi sebenarnya ada sebuah sistem ya yang dibangun di negara ini gitu ya. Jadi kalau konteksnya hukum, sebenarnya gue coba pengen mengilustrasikan dulu nih. Jadi hukum itu sebenarnya dibentuk untuk saling menjaga hak masing-masing lah, kira-kira gitu ya. Jadi dia kayak pagar, batasan-batasan mana yang kemudian dianggap sudah melewati atau melanggar atau mencederai gitu ya hak orang lain. Kemudian hukum hadir untuk kemudian bisa menyelesaikan secara adil. Nah, itu secara konsep umum tuh. Itu di situ. Nah, tapi hukum tidak jadi jalan satu-satunya untuk kemudian digunakan oleh manusia gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, sekarang kalau konteksnya di video itu memang sebenarnya yang terjadi adalah ada pihak yang merasa tersinggung dengan konten dari video itu. Itu simply itu yang terjadi. Gitu, bahwa kemudian standarnya apa itu bisa beda-beda. Gitu. Masing-masing orang punya nilainya gitu, punya rasanya gitu. Tinggal kemudian bagaimana itu jadi objektif ketika itu udah diobrolin bareng-bareng gitu. Jadi didiskusikan bareng-bareng gitu. Nah, kejadiannya kan sebenarnya ada konten di sebuah media yang setiap orang bisa akses itu, setiap orang bisa punya penilaian masing-masing tentang video itu, dan ketika video itu diupload pun sebenarnya mekanisme itu sudah berjalan gitu. Jadi si pengupload itu dia udah membebaskan orang bisa menikmati videonya gitu, tapi juga di lain sisi orang bisa menilai dengan rasa dia. Gitu. Oleh karena itu makanya nah ketika diupload, disaksikan ada beberapa jalur sebenarnya. Misalkan kalau ketersinggungan pertama ya dia komen dulu kan biasanya gitu. Komen terus kemudian menghadirkan interaksi antara si pengupload dengan si viewers gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan tapi kemudian ternyata ada yang merasa enggak ini konten harus di take down gitu, harus hilang. Kenapa? Karena basisnya ketersinggungan tadi itu. Nah, ada mekanisme berikutnya misalkan melaporkan ke platform gitu ya. Baru kemudian ada jalur hukumnya. Jadi memang di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu ada pasalnya bisa diadukan kalau dia jadi korban. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya itu salah satu jalan aja. Gitu. Nggak harus lewat situ. Gitu ya, masih ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa digunakan. Nah, tapi yang penting adalah sebenarnya kasus prank yang ini dengan konteks dalam tanda kutip korbannya adalah penyandang disabilitas, kita harus melihat ada aspek lain sebenarnya yang perlu kita pahami, yaitu ada kelompok-kelompok di antara kita. Itu ada yang disebut kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mereka yang mudah terstigma karena sebuah pemikiran gitu. Karena sudah bertahun-tahun gitu ya, memang kelompok-kelompok ini dalam segi budaya dia mudah untuk terstigma, mudah untuk dipikir negatif oleh orang lain. Kira-kira gitu, mudah dipahami. Apa aja kelompok rentan? Misalkan kelompok perempuan, gitu, kelompok disabilitas, kalau yang LGBT begitu ya, transgender begitu ya. Nah, jadi ketika ada konten-konten yang dihadirkan ke publik dan kemudian ada konten aspek yang memicu stigma negatif gitu ya dengan perilaku, ucapan dan segala macam, itu tuh mudah menjadi sebuah penilaian buruk terhadap kelompok itu gitu. Jadi nah kalau di beberapa negara tuh mereka mengembangkan ada yang namanya undang-undang anti diskriminasi yang ditujukan untuk melindungi teman-teman atau melindungi kelompok-kelompok rentan ini. Beda misalkan gini, prank ini yang tersinggung adalah seorang pejabat misalkan. Karena ada yang karena posisi dia sebagai pejabat. Pejabat itu kan dia punya kekuasaan ya, apalagi misalkan dia punya hal-hal yang sifatnya dia lebih berkuasa dibanding bahkan yang bikin videonya bahkan gitu ya. Dia sebenarnya diperlihatkan bahwa dia bisa membela dirinya sendiri. Tapi ketika yang dilawan adalah stigma negatif, nah ini sebenarnya yang kadang berat untuk sebuah kelompok bisa membela dirinya sendiri menghadapi stigma negatif bukan hanya karena video, tapi dampak yang dimunculkan oleh video itu. Nah, jadinya kita sebagai bagian dari masyarakat, apalagi YouTuber, pembuat konten gitu ya, punya sebenarnya tanggung jawab untuk juga ikut dalam mempromosikan atau
melindungi hal-hal yang positif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama yang memang termasuk dalam kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Jadi ketika pertanyaannya adalah diapakan gitu ya, jalurnya bisa banyak dan orang bisa menilai dengan sebegitu subjektifnya memang gitu, karena itu mekanisme yang terjadi, dan hukum menjadi jalur yang sebenarnya kalau buat saya harusnya pilihan terakhir setelah ketika memang semuanya sudah selesai. Kalau kasusnya Bang Ilham ini memang kan ternyata yang Bang Ilham sendiri sebagai pembuat videonya sudah menyadari gitu ya, bisa mendapatkan informasinya, bisa mendapatkan pesannya bahwa ada yang tidak berkenan dengan videonya dan kemudian di take down dengan kesadarannya. Saya pikir itikat baiknya harus dihargai gitu ya. Itikat baiknya harus dihargai, dan yang paling tujuan hukum itu bukan menghukum sebenarnya. Tujuan hukum itu adalah mengubah situasi yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya ingin mencederai jadi tidak ingin mencederai gitu, yang tadinya bersifat kriminal menjadi tidak gitu. Nah, ini yang ingin diselesaikan oleh yang ingin jadi tujuan gitu. Nah, sekarang ketika Bang Ilham udah mau hadir di diskusi kali ini gitu ya, lalu kemudian membuat video yang sifatnya jawaban atas kekhawatiran publik atau bahkan ketersinggungan publik, saya pikir itu udah etikat baik yang seharusnya bisa jadi hal positif gitu ya, untuk kemudian bisa dijadikan dorongan bagi promosi atau membuat aspek positif bagi penyandang disabilitas. Nah, gitu Bang Jack. Ya, kalau ini silakan dari teman-teman siapa yang mau menjawab. Kalau menurut kalian selain tersinggung, artinya selain menyinggung baik itu kelompok maupun individu, efek apa lagi sih yang ditimbulkan oleh video seperti ini? Iya, seperti yang tadi aku bilang sih, kalau buat aku pribadi, efek yang ditimbulkan mungkin ya kalau misalnya viewers dari si video ini banyak, terutama kayak di daerah yang akses terhadap informasi mengenai disabilitasnya itu pasti masih jauh lebih minim dibanding di kota-kota besar gitu ya. Mungkin efeknya ya bisa jadi membuat pandangan mereka terhadap disabilitas tuh jadi negatif gitu loh. Mungkin kayak yang tadinya kita berharap orang tuh memandang disabilitas ya udah biasa aja gitu, nggak usah kayak dikasihanin atau gimana. Terus dengan menonton video-video kayak gini, nanti pandangan mereka akan berubah, atau pandangan mereka yang tadinya emang udah negatif akan jadi tetap seperti itu, bahkan semakin negatif. Oke, Bang Fadli, apa kira-kira Bang? Lain dari yang dikatakan oleh Andira? Ya, jadi kalau dampak tadi mungkin Andira melihat dari stigma yang muncul ya. Kalau saya justru melihat ada wawasan masyarakat yang bisa jadi nggak bertambah akhirnya gitu. Jadi kalau saya melihat kita terbiasa melihat dari disabilitas itu kekurangannya gitu. Dan kalau saya melihat juga video yang kemarin itu diproduksi oleh Bang Ilham ini memang fokus juga ke situ. Padahal sebenarnya dari teman-teman disabilitas itu banyak justru kelebihan yang di luar yang biasa kita lihat sebenarnya. Kalau memang mau dieksplor ya, kalau memang mau didalami begitu kira-kira. Misalkan saya ambil contoh aja, misalkan ketika beberapa tahun lalu mulai masuk ke dalam isu disabilitas, banyak hal yang saya nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Misalkan kira-kira kenapa sih kalau menghadapi teman-teman tuli itu nggak boleh pakai masker yang tertutup mulutnya gitu, kenapa gitu. Lalu kemudian bagaimana caranya teman-teman disabilitas netra misalkan untuk mengenali medan, misalkan ketika dia berjalan di lorong hotel, misalkan dia, kalau yang teman-teman low vision itu melihat lampu di atasnya itu menghitung satu-satu sampai dia bisa exactly masuk ke dalam kamarnya gitu, tepat gitu. Padahal ya ada hambatan dan tertentu. Jadi misalkan ketika yang diangkat hal itu, sebenarnya itu menambah wawasan publik gitu, bahwa ada hal yang sebenarnya bisa jadi kelebihan ketika memang ada hambatan di sisi lain, berarti ada kelebihan di sisi lainnya. Nah, jadi dampaknya itu publik wawasannya jadi segitu-segitu aja gitu. Jadi nggak bertambah akhirnya, dan akhirnya interaksi di antara yang disabilitas dan non disabilitas, inklusivitas begitu sulit untuk semakin sulit untuk kemudian dikembangkan. Paling gitu. Bang Ilham mau menanggapi mungkin apa yang dikatakan oleh teman-teman. Ini kita santai aja sebenarnya, gue
kayak moderator banget jadi. Kalau misalnya Gitu mau ya. langsung nanggapin silakan aja, nggak masalah. Ya, Ya, udah. dikit banyak dari saudari Andira. Yang pertama sesuai dengan yang saya katakan yang di awal, bahwa memang mungkin ketersinggungan awal kok bisa gitu seorang disabel atau mungkin orang-orang yang memiliki keterbatasan kemudian dijadikan sebagai bahan lelucon atau mungkin dijadikan sebagai suatu bentuk bahan yang mungkin kayak orang-orang buat gitu kayak rendah gitu gitu. Jadi mungkin ketersinggungan awalnya karena memang saya sepakat dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Andira. Yang pertama memang benar-benar dia merasakan suatu bentuk ketersinggungan. Kemudian kenapa dia tersinggung? Pertanyaannya, ya dia tersinggung karena memang suatu bentuk keterbatasan yang ia miliki kemudian dijadikan lelucon. Coba kita buat suatu bentuk edukasi yang lebih gitu. Bagaimana kemudian banyak ke orang yang nggak tahu bahwa orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang memiliki keterbatasan juga punya suatu bentuk potensi yang lebih gitu. Jadi seharusnya itu yang ditunjukkan, bukan malah kemudian membuat suatu bentuk prank yang berbau untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang disabel. Sebenarnya itu sih yang bisa saya ambil dari sudut pandangnya Andira. Jadi oleh sebab itu kemudian saya tidak bisa membela diri karena memang dari awal saya katakan bahwa mungkin itu sebab musabab kemudian mereka itu tersinggung. Jadi sesuai dengan konten yang ada di sini saya memang benar-benar merasa bersalah gitu. Saya memang benar-benar meminta maaf dan memohon maaf dengan segala kerendahan hati. Saya memang benar-benar memohon maaf dengan yang tiada hingga gitu. Karena memang baru saya berpikir yang sebenarnya bahwa sudut pandang disabel itu yang seharusnya ditunjukkan bahwa mereka juga memiliki potensi yang lebih. Kenapa kemudian seolah-olah dijadikan sebagai bahan lelucon gitu loh. Jadi ya memang saya benar-benar merasakan apa yang ada di dalam pikirannya Mbak Andira. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya menghargai pendapatnya dan juga memang saya benar-benar sadar bahwa sekarang bukan berarti kita menunjukkan itu, tapi yang harus kita tunjukkan taringnya bahwa orang-orang disabel ini juga punya potensi yang berbeda gitu. Punya potensi yang bahkan melebihi orang-orang normal pada umumnya gitu. Jadi seharusnya itu yang ditunjukkan, bukan malah kemudian membuat suatu bentuk prank yang seolah-olah menganggap rendah orang-orang disabel. Jadi memang di dalam konten saya itu sekali lagi tanpa ada rasa membela diri dengan segala kerendahan hati, ya mungkin kalau memang kemudian di dalam konten itu memang benar-benar yang saya rasakan wajar mereka semua tersinggung, oleh sebab itu kemudian saya minta maaf gitu. Tapi di sisi lain yang bukan berarti kemudian di sisi lain saya juga mikir kan bahwa kenapa kemudian di media itu dianggap bahwa Ilham Super itu menghina. Ya, mereka mungkin secara to the point atau secara spesifiknya gitu kan. Secara spesifiknya mungkin kalau menghina secara langsung itu memang di dalam konten saya itu nggak ada sama sekali. Namun akan lebih tepatnya kalau memang di dalam konten itu jangan sampai membuat orang tersinggung kemudian disimpulkanlah atau dijustifikasilah bahwa di dalam konten itu berbau menghina aja. Nah, jadi saya bisa mengklarifikasi dengan sekian sudut pandang dari Bang Fajri juga yang luar biasa. Beliau berbahasa memang sebelum kita lari ke ranah hukum atau mungkin ada suatu bentuk ya, jalan yang berbeda gitu yang seharusnya kita tempuh tanpa merugikan satu pihak manapun. Ya karena memang di dalam video ini dibilang wajar ya mungkin nggak wajar kalau secara sudut pandang disabel. Ya nggak wajar ya karena menganggap orang rendah gitu, disabel itu rendah. Tapi di sisi lain kalau berkaitan dengan konsep dan tujuan daripada video saya yang memang niatnya menghibur bukan menghina, memang ya juga nggak salah gitu. Tapi ketika saya memakai sudut pandangnya para disabel yang mohon maaf juga Mbak Andira yang merasakan itu, memang saya benar-benar merasa bersalah dan saya juga memang benar-benar merasakan apa yang memang benar-benar dirasakan disabel. Seharusnya memberikan suatu bentuk konsep prank atau edukasi yang lebih baik lagi. Kenapa kemudian menonjolkan suatu bentuk konten yang seolah-olah menganggap bahwa disabel itu rendah gitu. Jadi itu yang saya rasakan, oleh sebab itu kemudian ya singkat bahasa ya saya memang benar-benar meminta maaf, benar-benar memohon maaf karena memang apa yang benar-benar dirasakan oleh disabel itu memang sekarang saya rasakan dan sekarang memang benar-benar saya mengerti bahwa wajar mereka tersinggung, wajar begini. Dan juga dengan pendapat Bang Fajri juga yang kalau kedatangan saya itu untuk dihargai sebenarnya kayak gimana ya, sebenarnya awal mulanya itu bukan kayak ngerasa memang saya datang ke sini bukan atas dasar saya membela diri. Saya datang ke konten ini juga bukan atas dasar saya untuk sebatas mengklarifikasi. Memang niat awalnya saya juga untuk menjelaskan dan juga ingin merasakan
sudut pandang publik atau sudut pandang mereka yang lain itu seperti apa. Nah, jadi saya sadar bahwa pemikiran saya seolah-olah ingin membela diri dan ini dan itu setelah mendengarkan statement dari Bang Fajri kemudian Mbak Andira, memang saya benar-benar merasakan ya wajar kemudian mereka tersinggung dan hanya akhir kata yang saya katakan saya hanya bisa memohon maaf dan minta maaf. Tapi gue mau nanya juga deh, Ham. Lo seberapa sering sih berinteraksi dengan teman-teman disabilitas? Artinya lo pernah nggak punya teman disabilitas atau mungkin lo nongkrong atau apa namanya punya pengalaman bergaul intensif dengan teman-teman disabilitas atau justru ini pertama kali nih lo apa namanya lo punya kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman disabilitas? Ya. Jadi sebelum ini ya sebelum saya memang benar-benar aktif ya benar-benar saya aktif di per-YouTubean kan memang pada tahun 2016 sampai tahun 2019 awal itu memang saya aktif di organisasi salah satu yang berbau seperti PMII, kemudian saya juga aktif di komunitas Muda Mengajar Lombok yang notabene-nya sebagai volunteer gitu. Dan sekaligus sebagai sekretaris juga di Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya juga sempat bergabung dengan relawan kemanusiaan yang dimotori oleh sahabat saya juga. Kemudian saya juga sempat aktif di Hendrix Foundation, ya Bang Hendrix yang memang benar-benar aktif di ranah ya, sosial yang membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti halnya ya mohon maaf nggak punya kaki, kemudian nggak punya tangan. Kemudian saya juga sempat merasakan di relawan kemanusiaan bagaimana kemudian membantu orang yang memang benar-benar memiliki keterbatasan seperti halnya kemudian mengidam penyakit kanker, kemudian dan lain-lain, intinya mereka yang punya. Lo pernah nggak sih artinya punya pengalaman keseharian dengan disabilitas kayak misalnya mungkin satu sekelas dengan teman disabilitas atau tetangga lo ada yang punya disabilitas juga yang lo sering interaksi gitu sama mereka, ada nggak? Oh iya, kalau masalah interaksi dengan disabilitas memang yang saya rasakan sampai hari ini memang nggak ada. Yang saya tahu cuma ya memang ini benar-benar pengalaman saya yang pertama. Kemudian saya berinteraksi dengan disabel secara langsung dengan apa yang mereka rasakan. Jadi saya pahami kalau masalah pergaulan dengan orang-orang disabel ya nggak ada sama sekali kalau untuk hidup seperti ini. Kemudian interaksinya seperti ini memang saya benar-benar belum merasakan itu. Jadi memang ini benar-benar pengalaman pertama bagaimana kemudian saya mendengar ya, saudara kita juga yaitu Mbak Andira, saya benar-benar merasakan itu bagaimana kemudian yang ia rasakan bagaimana ia mencoba untuk menunjukkan gini loh orang disabel. Dia berusaha menunjukkan taringnya gitu bahwa kami yang punya keterbatasan juga mampu seperti mereka yang pada umumnya juga normal gitu. Jadi kemudian di dalam konten saya juga seolah-olah menganggap ya mungkin tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur untuk niatan untuk menghina dan lain-lain seperti awalnya tujuan saya ingin melihat reaksi pedagang, tapi di sisi lain juga sudut pandangnya Mbak Andira mungkin merasa dijadikan sebagai suatu bentuk lelucon, kenapa harus begitu, kenapa nggak buat konten membahas tentang misalnya saya pura-pura buta, kemudian saya menunjukkan skill saya, sosial eksperimen, jadi biar publik sadar bahwa orang-orang disabel juga memiliki kelebihan. Jadi dalam sudut pandang saya memang saya benar-benar merasakan suatu bentuk rasa bersalah, kemudian di sisi lain saya juga merasakan suatu bentuk ketersinggungan. Oleh sebab itu yang saya katakan tadi memang benar-benar ini interaksi yang pertama dan juga di akhir kata saya memang benar-benar hanya bisa mengucapkan kata maaf buat Mbak Andira dan juga sebagai perwakilan orang disabel juga Bang Jaka, Bang Fajri dan semuanya memang saya benar-benar merasakan itu karena memang dengan sudut pandangnya Mbak Andira tadi juga saya berpikir bahwa wajar mereka tersinggung karena keterbatasan mereka, karakter mereka kemudian dijadikan sebagai bahan lucu gitu. Tapi memang benar-benar bukan membela diri sama sekali. Di dalam video prank itu memang benar-benar nggak ada unsur niatan untuk menghina maupun dihina, baik itu bahasa untuk menghina, tapi akan lebih tepatnya mungkin ada orang tersinggung wajar begitu. Jadi karena aku mau nambahin, boleh nggak? Silakan Der. Ya. Kalau aku sih mikir gini ya, mungkin kalau konten semacam ini kayak prank yang melibatkan disabilitas itu dilakukannya oleh kita sendiri, oleh teman-teman disabilitas sendiri, itu nggak akan jadi masalah karena kalau aku berpikirnya ya. Nah, Dir, sorry, potong dikit, Dir. Kalau lo dari sisi lo, kalau misalnya lo mengkoreksi video ini dan lo akan membuat konsep
apa namanya, tadi kan lo sempat bilang juga yang rencana lo itu ya. Bagaimana lo mengkonsep dan mempertimbangkan semuanya, boleh mungkin bisa lo share juga sekalian. Mungkin gimana ya? Mungkin kayak misalnya kita datang ke pasar, terus sebagai tunanetra gitu pura-pura kayak lagi kesusahan mau nyari pedagang apa gitu, pedagang sayur atau pedagang daging. Kira-kira ada nggak sih orang yang mau bantu kita? Terus misalnya kita pura-puranya bilang apa namanya, ini uang saya uang berapa ya gitu, terus mereka kira-kira akan jujur nggak sih memberitahukan kita ini uang yang kita tunjukin tuh uang berapa sih, lebih kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau maksudnya kalau bener-bener konten lain ya, bukan konten ini, misalnya mau bikin konten-konten prank gitu, kalau kita sendiri sebagai disabilitas yang bikin, itu akan jadinya tidak masalah, karena kayak gimana ya, kayak yang berhak menghina kita tuh adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau di lingkungan teman-teman tunanetra kan kita sendiri justru kayak misalnya nggak sengaja nabrak orang, terus malah kita ngetawain diri sendiri, aduh sorry ya gue nggak lihat gitu kan. Kayak ya udahlah, emang padahal juga begitu, tapi kan ya kita menertawakan sesuatu yang sebetulnya memang fakta, tapi ya biar jadi lucu aja, nggak usah jadi baper gitu kan. Atau kayak misalnya Bang Jack sering bilang kan kalau kayak lagi stand up gitu, gue ini buta loh, bukan bego gitu kan. Itu kan sebetulnya kalau orang lain yang ngomong kayak gitu pasti jadi kayak menghina kan. Tapi karena kita sendiri memang benar-benar buta, yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa gitu sih. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue melihat sebenarnya dari kalau perspektifnya melihat kepada situasi gitu ya, video yang dilakukan Bang Ilham di satu sisi kalau gue bilang ada benernya, karena memperlihatkan kesulitan interaksi antara orang apa namanya dengan disabilitas dengan pedagang misalnya seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi underline di sini adalah ketika tidak ada konklusi apa-apa, jadi kelihatannya hanya untuk lucu-lucuannya doang. Nah, itu mungkin yang membuat teman-teman jadi tersinggung. Gimana kalau menurut teman-teman, ada statement tapi lain? Ya gimana ya, kalau kita lihatnya dari perspektif orang yang bikin konten, kadang-kadang ya mereka bikin ya udah bikin aja, emang nggak ngasih conclusion apa-apa juga kan, kayak cuma ya udah ini sekedar menghibur, nggak ada niatan mau bikin nilai edukasi apapun. Kalau kayak aku sendiri, ya aku selalu sampai sekarang ya, karena juga baru dikit kan bikin konten, berusaha paling enggak ada nilai-nilai sesuatu yang mau aku sampaikan di konten itu. Jadi kayak misalnya kemarin aku bikin konten, kesannya kayak kok semuanya hal yang sulit sih, kayak kesulitan semua yang dialami. Tapi sebetulnya ada nilai yang mau aku sampaikan. Ini loh realita yang terjadi. Kita harus sama-sama bisa ngerubah itu. Itu sih yang aku pikirin. Tapi kalau orang lain bikin konten, ya mungkin kebanyakan ya udah yang penting viewersnya banyak, yang penting ditonton dengan durasi yang lama, ya udah itu aja. Emang nggak ada tujuan mereka juga untuk mengedukasi siapapun. Nggak kepikiran juga untuk artinya edukasi seperti apa yang bisa ini kan mungkin saat itu tidak terpikir gitu kan. Nah, hanya tadi seperti Bang Ilham bilang gitu kan, niatnya hanya menghibur. Lesson learn-nya mungkin karena balik lagi karena kurang pengalaman juga Bang Ilham dalam disabilitas, akhirnya juga nggak ada ini kan, nggak ada lesson learn yang bisa diambil gitu kan. Gitu. Kalau dari gue nambahin nih. Nah, silakan. Gini gue pembuat konten juga soalnya. Gue baru tahu kan, dia nggak pernah. Jadi PSAK itu tempat organisasi gue tuh di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan tuh buat yang namanya Low Motion, LAWMOTION. Nah, sekalian. Iya, aku udah nonton dari zaman kuliah. Saya suka pakai video itu untuk training loh. Nomor 34. Nah, bagus lah. 34 ya. Nah, jadi ada tuh satu low motion yang memperagakan beberapa fenomena gitu ya di beberapa ragam disabilitas. Jadi waktu itu memang kita mau mengangkat apa sebenarnya masalah, ini kontennya sebanyakan ke aspek hukum gitu ya. Apa masalah hukum dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Dengan waktu masing-masing ragam itu sekitar 6-10 detik lah gitu. Cuman ngobrol-ngobrol saya, tapi di obrolan itu mencerminkan gue. Nah, awal gue berpikir tuh tadinya gue mau pakai figuran yang maksudnya adalah bukan real mereka yang sedang disabilitas gitu kira-kira. Dalam artian misalkan masalah teman-teman disabilitas netra itu gue pakai figuran aja yang pura-pura gak bisa lihat kira-kira gitu ya. Nah, tapi akhirnya gue memutuskan untuk ternyata
seru nih kalau memang konten itu diperagakan langsung oleh mereka yang memang disabilitas. Dan akhirnya gue mengajak tuh kolaborasi tuh dengan beberapa teman yang, kalau teman-teman disabilitas netra waktu itu ada Abi Marutama ya, Oke, yang Abi. waktu itu gue ajak. Terus di teman-teman tuli itu ada Surya ya, Ya. waktu itu gue diajak juga di video itu. Jadi dan dengan mengajak mereka, akhirnya konten gue tuh lebih lengkap gitu. Dalam artian mereka bisa ngasih masukan yang sifatnya substantif banget. Jadi hal yang awalnya gue nggak kepikiran nih, oh iya, ya udah langsung aja dipraktekin gitu. Bahkan ketika Surya misalkan dia pakai bahasa isyarat dengan sebenar-benarnya bahasa isyarat, yang lawan mainnya tuh itu kebetulan gue, dan gue nggak ngerti, tapi karena masalah yang ingin dimunculkan adalah ngertian gue, ya jadi real gitu. Oke. Nah, jadinya ada baiknya juga gitu untuk kemudian kalau bahasa sekarang collab gitu ya, kolaborasi dengan teman-teman disabilitas. Jadi akhirnya ada beberapa hal walaupun mungkin minor ya, dalam artian hanya 1-2 adegan gitu dalam video itu. Kalau ini jadinya real emang begini gitu interaksinya. Nah, itu sih mungkin gue coba sharing yang pernah gue alami. Oke, thank you. Ternyata konten kreator juga dia. Tapi oke. Nah, sorry, gue agak ngelompat sedikit nih topiknya. Waktu pertama video ini muncul, teman-teman bereaksi waktu itu dengan ketersinggungannya, dan langsung waktu itu mengarahnya kepada ayo kita somasi, ayo kita bikin surat terbuka. Ya. Nah, betul. Ini sebenarnya efektif nggak sih, Bang Fajri? Kalau ya artinya gue tahu mereka tersinggung gitu ya. Terus dengan langsung melancarkan somasi atau surat terbuka atau apapun itu sebenarnya sesuatu langkah yang efektif nggak sih? Ya, ini berarti gue berubah jubah dulu nih. Tadi aspek formal hukumnya, sekarang yang biasa mengadvokasi isu-isu disabilitas ya. Jadi memang dalam advokasi itu kita harus punya strategi gitu ya, untuk melihat banyak kasusnya. Kasus tuh banyak sebenarnya. Jadi kalau kita mau turutin satu-satu itu nggak akan habis, dan tenaga kita yang habis, kira-kira gitu. Karena advokasi itu selalu dihadapkan pada dua hal, banyak hal yang ingin dilakukan, tapi tenaganya nggak cukup untuk mengebadanin semuanya, kira-kira gitu. Nah, atas pertimbangan itu sebenarnya perlu dipilah kalau menurut saya. Benar tuh kata Bang Jack kemarin, sempat bikin heboh ya, WA grup yang biasanya kalem-kalem terus kenapa jadi kompor semua gitu kira-kira ya. Nah, di situ memang gue di satu sisi paham situasinya begitu ya, bahwa ketika dibilang jangan, nggak baik juga gitu, karena ya udah diawali dengan pemahaman gitu, bahwa yang perlu dilihat adalah kalau misalnya berstrategi dalam advokasi itu seberapa besar dampak, yang kira-kira potensi dampaknya gimana dari langkah yang akan kita ambil. Karena proses hukum itu perlu dipertimbangkan bahwa itu lama, satu, bahwa kita kan mengawal dari awal harus sampai tuntas dong. Kalau nggak sampai tuntas ya buat apa? Buang-buang tenaga aja. Dan harus dilakukan di lokasi gitu. Nah, kita bisa nggak? Dan itu sebanding nggak dengan apa yang akan kita dapat? Kira-kira itu ada asas manfaatnya itu yang ini. Nah, kalau hemat saya untuk kemarin pembicaraan yang dalam konteks ini adalah membahas videonya yang di-upload oleh Bang Ilham. Saya pikir situasinya harusnya dinilai dari sudah sejauh mana nih sekarang, bahwa saya lihat kan komennya udah ada yang mengingatkan gitu, laporan bahkan ke platform sebenarnya udah ada yang melaporkan gitu. Lalu kemudian video udah take down, bahkan video permohonan maafnya udah ada gitu. Bahkan kalau sampai hari ini saya diyakinkan bahwa Bang Ilham ini memang ada itikat baik untuk tidak kemudian berlanjut ke hal-hal yang sifatnya lebih jauh lagi, kira-kira gitu. Saya pikir sudah, manfaat dari advokasi itu adalah mengubah aktornya. Yang tadinya mungkin pemahamannya masih minim, jadi bertambah. Yang tadi yang dilakukannya adalah kontraproduktif, sekarang jadi oke, jadi mendukung gitu, jadi malah support terhadap gerakan disabilitas kan gitu. Ya sudah selesai gitu. Nah, beda misalkan saya ambil contoh ini, kasusnya yang terakhir itu yang Ferdinand Valenka itu ya. Ferdian, sorry. Nah, ketika kita lihat tuh, ketika dilaporkan ke polisi gitu ya,
sekarang yang jadi sasaran kita adalah si pelaku uploadnya, atau kita puas dengan dia dijebloskan ke penjara. Pertanyaan jujurnya, karena ketika dampaknya adalah kurungan, hukuman pidana begitu, tidak menjamin ada komunikasi tentang bahwa yang dilakukan adalah salah, bahwa dia harus berubah, bahwa kontennya juga harus bertanggung jawab dan seterusnya, nggak ada jaminan gitu. Yang justru yang lebih efektif kalau menurut saya justru dialog seperti itu, membuka dialog, ruang dari hati ke hati gitu, dari pikiran ke pikiran gitu. Menurut saya langkah advokasi itu jauh lebih efektif. Gue jujur aja ya, Bang. Artinya dengan tekanan teman-teman yang begitu besarnya, gue malah agak khawatir Bang Ilhamnya malah jadi kapok dalam artian bukan belajar dari pengalamannya, tetapi malah jadi akhirnya punya berbalik antipati gitu ya. Jadi antipati gitu loh sama teman-teman disabilitas gitu. Udah gue nggak mau urusan lagi sama mereka. Pada sensi pada ini. Masalah lagi. Iya, tadi aku juga kepikiran kayak gitu. Ya, itu juga malah justru aku berharapnya setelah ini mungkin Bang Ilham bisa bikin lagi konten yang mengenai disabilitas, tapi dengan perspektif yang udah lebih baik karena udah tahu kan, dan juga nggak jadi kapok untuk bikin konten-konten di YouTube sih. Ya, kalau itu masuk Bang ya. Ya, silakan. Ya, kalau untuk masalah kemarin kan pas, kalau nggak salah sekitaran pukul jam 10 di waktu Indonesia Tengah kan, di bagian Lombok gitu kan. Jadi pada malam itu memang benar-benar saya merasakan suatu hal yang memang benar secara polos, saya merasakan depresi, stres, kemudian tumben sekali saya merasakan dihujat dan kemudian ditelepon, diserang begitu banyaknya, kemudian saya bingung letak kesalahan saya di mana gitu, saya bingung. Mulai dari situ kemudian saya murung, kemudian saya berpikir kenapa kemudian video saya yang 11 bulan yang lalu kemudian sekarang viral, kemudian saya juga berpikir bingung di mana letak kesalahannya. Intinya saat itu memang pikiran saya sempit, dunia itu sempit, tapi setelah beberapa hari, setelah 1-2 hari ke depan, kemudian saya mikir kalau saya akan tetap seperti ini. Kemudian ya sekarang sesuai dengan harapan Mbak Andira juga, bahwa memang saya udah membuat video juga sih, sudah membuat video pura-pura menjadi seorang buta, kemudian bisa bersolawat dengan suara merdu, kemudian baca Al-Quran, dan di sana juga ada suatu bentuk tujuan yang memang benar-benar saya berikan di dalam video yang insya Allah nanti malam saya akan upload. Intinya di dalam video itu memberikan suatu bentuk isyarat bahwa orang buta juga punya kelebihan. Karena kita tidak tahu suatu bentuk potensi yang terpendam dari seorang, jadi jangan sampai menghina atau jangan sampai merendahkan. Itu sih isi di dalam video saya. Jadi memang ketika saya dihujat oleh mungkin mereka yang merasa tersinggung, atau mungkin orang-orang yang belum nonton video karena mungkin kena terprovokasi atau mungkin belum tahu kayak gimana. Tapi intinya kemudian saya buat video itu kayak seolah-olah bukan saatnya saya berdiam diri gitu loh. Jadi saya memang benar-benar membalas semua itu jawabannya dengan sebuah karya yang lebih positif gitu. Betul, dan bagus. Videonya juga udah saya buat gitu. Itu aja Bang. Oke. Nah, sebenarnya real juga ya, maksudnya ada seorang yang punya hambatan penglihatan terus dia mendalami agama, dan kalau nggak salah ada beberapa cerita di beberapa negara dia yang memang dia jadi hafiz ya, jadi hafal Quran gitu ya. Maksudnya suatu realitas sebenarnya, dan itu sangat bagus, sangat positif. Nah, ini menyambung sedikit ya, Bang Jack ya. Dari tujuan advokasi tadi. Andai kata nih kita emosi-emosian ya, terus kemudian kita terus kemudian memaksakan untuk kemudian, kan biasanya aduh ini gimana sih kok hukum nggak berjalan gitu dan lain-lain. Dampak positif ini nggak akan kerasa gitu. Dampak bahwa jadinya dua-duanya korban gitu, disabilitas korban, tapi kita membalas dengan suatu hal yang sebenarnya nggak ada manfaatnya kalau memang mau menuruti masalah bawa ke ranah pidana gitu ya. Dan dampaknya terhadap gerakan disabilitas pun menurut saya, kalau saya boleh mengukur gitu ya, tidak terlalu signifikan gitu kalau emang ini mau masuk ke jalur hukum. Beda misalkan ketika dulu Mbak Dwi Aryani berhadapan dengan Etihad, sebuah perusahaan besar. Etihad kan? Etihad kan? Etihad benar ya? Etihad.
Etihad ya, Etihad Airlines. Nah, jadi dia kan dikeluarkan gitu ya dari pesawat gitu, karena dia pengguna kursi roda gitu. Nah, itu kasus kita berhadapan sama sebuah perusahaan besar yang ketika kita teruskan itu covering media saya yakin besar, waktu itu juga besar. Pasti blow up banget. Ya. Dan terblow up gitu. Jadi itu yang harus dikejar kayak gitu karena dampak terhadap gerakan disabilitasnya besar. Ya. Gitu. Nah, beda ketika misalkan hal yang basisnya ketidaktahuan dan nggak punya power, saya pikir jangan juga effortnya terlalu besar juga untuk gerakan advokasi ya. Nah, justru dialog begini dan apalagi saya dengar tadi Bang Ilham bikin konten yang jauh lebih positif, saya pikir gerakan ini jadi ada manfaatnya. Oke. Sip, gue sih pengen ya ngobrol lebih banyak lagi, cuman kita kayaknya udah hampir 2 jam dan nanti takutnya kepotong lagi videonya. Jadi, di Lombok udah jam 10 ini kayaknya nih. 11. Setengah 11 ya Bang? Iya, setengah 11. Udah setengah 11. Aduh, udah kemalaman. Jadi gue terima kasih banget buat semuanya, terutama Bang Ilham, respect banget, terus terang jujur gue pribadi respect. Tanpa ada tendensi apa-apa juga, gue juga pengen menghimbau teman-teman disabilitas yang lain yang masih emosi dan segalanya, mungkin bisa meredam dan melihat juga itikat baiknya dari Bang Ilham. Iya betul, yang penting ada itikat baiknya sih. Betul. Jadi ya kita mulai sesuatu yang baru lah. Bang Ilham juga udah terbuka dengan teman-teman. Kita mau entah mau kolaps, entah mau nongkrong bareng sama Bang Ilham juga kayaknya sekarang oke-oke aja ya Bang ya. Siap Bang, siap. Gitu. Oke, thank you banget. Gue nggak ngasih closing statement ya, kayaknya dari tadi udah banyak, artinya udah jelas juga tendensi dari teman-temannya. Bang Ilham sudah menyampaikan permintaan maafnya, lesson learn-nya juga sudah didapat. Bang Fadli juga banyak tadi memberikan perspektif dari hukumnya. Kita nggak perlu cepat-cepat emosi untuk menempuh jalur hukum, tetapi ketika ada pendekatan yang baik, justru itu bisa memberikan manfaat. Andira juga tadi udah ngomongin sedikit tentang bagaimana dia prepare konten YouTube-nya sehingga benar-benar esensinya mungkin sama gitu. Ada unsur menghiburnya juga, tetapi ada lesson learn yang bisa ditarik dan itu jelas tujuannya apa. Jadi sekali lagi, gue terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa. Boleh sekalian dipromoin channel aku. Oh ya, silakan. Yang mau klik ke channel Andira silakan. Iya, boleh. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu, mungkin kayak cerita-cerita tentang disabilitas, terus kalian pengen tahu perspektif yang beda mungkinnya tentang disabilitas, karena selama ini yang kebanyakan orang tahu pasti hal-hal yang kayak disabilitas tuh patut dikasihanin, terus kayak nggak punya kesempatan buat melakukan sesuatu, buat kerja atau buat melakukan hal-hal yang lain, atau juga mau tahu apa sih kira-kira hal-hal diskriminatif yang masih harus dijalani dan dialami oleh disabilitas, dan itu tuh harus kita ubah sama-sama. Boleh nonton video-video yang udah aku buat. Sampai sejauh ini sih yang udah di-upload ada sekitar 6 atau 7 gitu ya, tapi ini udah ada beberapa lagi sebetulnya yang udah siap, cuma tinggal di-upload aja. Jadi boleh nonton dan juga subscribe channel aku, Keralibra. KERALIBRA ya? Iya, betul. Oke, disambung? Disambung. Oke, sip. Dan terakhir, videonya Andira ini banyak ada yang membicarakan tentang pengalamannya dia untuk apply PNS ya, Dira. Jadi nanti teman-teman bisa klik juga ke ininya dia. Kalau Bang Fajri apa tadi? Low Motion. Channelnya PSAK ya, Low Motion, LAWMOTION, Low Motion. Kalau itu mengenai apa? Konten hukum, sebenarnya kontennya konten hukum. Hasil-hasil riset PSAK yang kemudian disederhanakan untuk dipahami publik lewat video grafis. Dan ada 5 video dari 26 kalau nggak salah, 5 video tentang disabilitas. Oke. Jadi tonton dan subscribe. Udah kayak
Oke. Bang Ilham juga kalau ada yang pengen tahu, mungkin teman-teman nanti bisa mantau juga, ikut mantau perubahan-perubahan di channelnya Bang Ilham. Boleh Bang Ilham, silakan. Ya mungkin dalam video saya di channel saya ya lebih mengacu pada konten Islami. Ya mungkin bisa dicek di channel Ilham Super itu aja, Bang. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Thank you. Silakan yang nonton channel ini juga klik like, subscribe. Pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka. Karena naiknya sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Gue tetap berusaha untuk bisa memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat di Indonesia ini, meskipun masih sedikit yang nonton, tapi insya Allah akan berkembang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.